Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor mistis. Cerita ini berjudul Gubuk Nek Cucur. Dan langsung saja seperti apa kisahnya. Suatu hari, Nita berjalan-jalan di jalan setapak memetik bunga-bunga di tepi padang rumput. Saat itu hari mulai sore. Nita yakin mamanya pasti sudah gelisah menunggu di rumah nenek. Ya, saat itu Nita sedang liburan tahun baru di rumah neneknya yang ada di desa. Mama pasti ngerti kalau aku suka bertualang mencari bunga. Ini kan tidak terlalu jauh juga dari rumah nenek. Nita tersenyum sendiri. Semakin ia berjalan ke dalam hutan, semakin banyak bunga cantik aneka warna yang menggemaskan menurut Nita. Nita memetik setangkai bunga biru dan meletakkan di keranjang rotannya. Pada saat ia mengangkat wajahnya, tiba-tiba ia melihat sebuah gubuk tua. Gubuk itu sudah miring, namun terlihat cantik karena banyak bunga indah di depannya. Aneh. Tadi aku tidak melihat gubuk ini, gumam Nita. Karena penasaran, Nita berjalan mendekat. Pintu gubuk itu terbuka cukup lebar. Ia bisa melihat ke dalam ruangannya. Ada kursi rotan yang tampak nyaman. Ada juga lemari-lemari kayu tua, lampu yang tergantung di sudut gubuk itu tampak sudah tua juga dan bersarang laba-laba. Nita semakin penasaran dan semakin dekat. Ternyata rumah itu ada penghuninya. Nita melihat seorang nenek di kursi goyang rotan. Rambut nenek itu sudah putih semua dan ia sedang membetulkan letak kacamata di hidungnya. "Selamat sore nak, siapa namamu? Ayo masuk." Sapa nenek itu ramah dan lembut saat melihat Nita. Nita tersenyum malu-malu karena ketahuan sedang mengintip. Namun senyum nenek itu begitu ramah sehingga Nita tidak takut. "Maaf kalau aku tidak sopan, Nek. Aku baru saja memetik bunga. Bungaku banyak. Apa nenek mau sebagian bungaku?" tanya Nita. Nenek itu tersenyum lebih lebar. "Oh, tentu saja nenek suka bunga. Tolong masukkan ke dalam vas bunga nenek itu. Sudah lama vas itu tidak berisi bunga," jawab nenek itu senang. Nita segera memasukkan beberapa tangkai bunga aneka warna ke dalam vas bunga nenek itu. Kini ruangan itu jadi sedikit lebih ceria. "Namaku Nita, Nek," kata Nita sambil menata bunga-bunga di vas. "Panggil saja aku Nenek Cucur. Dulu aku berjualan cucur. Di saat tahun baru begini, banyak yang memesan cucur pada nenek untuk acara pesta di rumah. Tapi sekarang nenek sudah tidak kuat lagi memasak," kata Nenek Cucur. Nita melihat nenek itu dengan iba. "Nenek tinggal sendirian di rumah ini?" tanya Nita. Nenek itu mengangguk. Tapi nenek tidak takut, soalnya nenek punya radio tua. Kalau nenek kesepian, radionya nenek nyalakan. Nenek Cucur menunjukkan sebuah radio di ruangan itu. Nita melihat radio itu. Radio tua, tapi belum termasuk radio antik. Di belakang radio itu ada tulisan. Nita membacanya dengan tertegun sebentar. Ia baru saja akan bertanya pada nenek itu, ketika nenek itu malah berkata, "Nita, hari sudah sore sekali. Kamu harus segera pulang karena sebentar lagi gelap. Ini desa, bukan di kota yang terang benderang sampai larut malam. Ayo pulanglah, nanti ibumu mencari." Nita mengangguk tapi kembali tertegun. "Nenek tahu dari mana kalau aku dari kota? Nenek juga tahu dari mana kalau ibuku pasti mencariku?" Nenek itu tertawa. "Mana ada desa ini yang logat bicaranya seperti kamu.
Kamu pasti anak Jakarta, dan setiap ibu pasti akan mencari anaknya. Nita tertawa dan mengangguk sadar kalau ia jelas terlihat sebagai anak kota. Ayo segera pulang dan jangan mampir lagi ya, kata nenek cucur. Bawalah ini dan berikan pada ibumu. Dulu ibumu menjatuhkan ini di halaman belakang rumah nenek. Tapi waktu nenek menemukannya, ibumu sudah pindah ke kota, kata nenek tua itu lagi. Nita kembali tertegun. Loh, nenek juga kenal ibuku. Nenek itu mengangguk. Wajah kalian mirip. Itu sebabnya nenek tahu. Kau pasti anak perempuan si Jelita. Nita segera menengok ke radio tua di atas rak. Ya, di belakang radio itu memang ada kertas bertuliskan untuk nenek cucur dari Jelita. Tadi Nita sempat ragu, apakah Jelita ibunya? Ternyata memang betul. Ayo, jangan banyak tanya lagi, cepat pulang, kata nenek cucur. Nita segera pamit pada nenek cucur. Ia berlari di jalan setapak dan tak lama kemudian tiba di rumah neneknya. Nita menceritakan hal itu pada ibunya. Ibunya sangat terkejut. Kau bilang namanya nenek cucur? Tanya ibu tersentak kaget. Nita mengangguk dan memberikan hiasan rambut yang sudah lusuh. Ini punya ibu, kata nenek cucur. Jepitan ini dulu jatuh di halaman belakang rumahnya. Tapi waktu nenek mau mengembalikannya, ibu sudah pindah ke kota. Ibu terdiam bengong. Ya, ketika itu ibu masih seusia Nita. Ia memang sering bermain di rumah nenek cucur. Nenek itu dulu menjual kue cucur di rumahnya. Ibu Nita sering membawakan bunga untuk nenek cucur sebagai ucapan terima kasih. Nenek cucur sering memberikan ibu Nita kue cucur. Padahal ibu Nita tidak bermaksud meminta imbalan. Saat nenek cucur ulang tahun, ibu Nita membelikan radio kecil dari tabungannya sendiri. Ia kasihan pada nenek cucur yang sendirian. Radio itu menemaninya. Suatu hari paman, kakak nenek Nita datang dari kota. Ia mengajak ibu Nita bersekolah di Jakarta. Karena mendadak, Nita tak sempat pamit pada nenek cucur. Bu, kenapa diam aja? Ibu masih ingat sama nenek cucur. Nenek cucur masih menyimpan radio pemberian ibu. Nenek itu baik sekali. Dia menyuruh Nita pulang cepat karena takut ibu akan khawatir, kata Nita. Ibu Nita semakin terdiam, matanya berkaca-kaca. Nenek cucur memang baik, sayangnya nenek cucur telah lama meninggal dunia. Ibu Nita tak tahu bagaimana harus menjelaskan hal itu pada Nita. Dan begitulah kisah tentang Nek Cucur, gubuk Nek Cucur. Semoga bisa dipetik pelajaran hikmah dan manfaatnya serta menghibur. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.